Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai memahami pembelajaran elektronik atau e-learning untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Enjang Supriyatna SPD MPD, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Saya Rizka Apriliani dengan NPM 191063100836 dan rekan saya Rosita Octaviani Siswanti dengan NPM 19106310801116. Saya Naya Helvina dengan NPM 19106310801146. Jenis-jenis pembelajaran elektronik atau e-learning. Yang pertama, kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, bahan belajar berbasis e-learning. Yang ketiga, pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning. Dan yang keempat, pengembangan pembelajaran e-learning. Berikut penjelasan mengenai memahami pembelajaran elektronik atau e-learning. Yang pertama yaitu kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. E-learning merupakan kegiatan belajar asinkronis melalui perangkat elektronik komputer yang tersambungkan ke internet, di mana peserta belajar berupaya untuk memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kegiatan belajar melalui e-learning tentu berbeda dengan kebutuhannya. Kegiatan belajar yang dilaksanakan secara klasikal di kelas ada karakteristik khusus yang membedakannya. Asinkronitis dalam pendapat tersebut merujuk kepada pemisahan fisik yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran e-learning tersendiri yaitu yang pertama, e-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, atau pelatihan secara online. Nah, yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional atau mode belajar klasikal, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan yang berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan global. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan sistem belajar klasikal yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan informasi tentang substansi atau konten dan mengembangkan teknologi pendidikan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini, kapasitas pembelajaran sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada bentuk, konten, serta alat penyampaian informasi atau pesan-pesan pembelajaran dan gaya belajarnya. Bila mana konten itu dikemas dengan baik dan didukung dengan alat penyampaian informasi dan gaya belajar secara serasi, maka kapasitas belajar ini akan lebih baik, yang pada gilirannya akan memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada bahan belajar berbasis e-learning. Munir mengemukakan bahwa konsep bahan belajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dalam teori-teori di bawah ini. Yang pertama ada Additive Learning Theory. Additive Learning Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru perlu menggunakan berbagai bahan dan strategi pembelajaran untuk memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda tersebut. Ini juga bermakna perangkat lunak atau bahan belajar e-learning yang dibuat perlu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua adalah Preferred Modality Theory. Preferred Modality Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memiliki kecenderungan modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar,
Sebagian yang lain memiliki modalitas dengan pemahaman melalui aktivitas melihat, dan sebagian siswa yang lain cenderung memiliki modalitas pemahaman melalui mendengar dan melihat. Karena itu, perangkat lunak atau bahan belajar e-learning perlu memperhatikan modalitas-modalitas belajar siswa dengan berupaya menampilkan kombinasi teks, grafik, suara, dan animasi dengan lebih menarik serta relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah Cognitive Flexibility Theory. Cognitive Flexibility Theory mengisyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan lebih efektif apabila siswa menggunakan proses belajar dengan cara non-linear. Hal ini bermakna bahwa suatu bidang yang dipelajari mencakup berbagai aspek dan domain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang berupa perangkat lunak e-learning yang dipersiapkan hendaknya tidak merupai metafora buku yang cenderung linear atau berurutan dari segi pendekatan dan penyampaiannya. Selanjutnya poin C, pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning. Teknologi komunikasi secara umum dapat dikategorikan sebagai asinkronus dan sinkronus. Asinkronus merupakan aktivitas yang menggunakan dalam bentuk blogs, wikis, and discussion board. Dalam bentuk ini, partisipan dapat mengembangkan ide atau saling bertukar ide atau informasi tanpa keterikatan antara satu partisipan dengan partisipan lainnya pada waktu yang sama. Sebagai contoh, penggunaan electronic mail atau biasa kita kenal dengan email, termasuk asinkronus di mana pesan dapat dikirim atau diterima tanpa keduanya harus berpartisipasi pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, seorang pengirim pesan dapat mengirim pesan atau informasi tertentu kapan saja yang ia perlukan. Pada sisi lain, penerima pesan tidak diharuskan mengakses pesan atau informasi tersebut pada waktu yang bersamaan. Lalu masuk ke sinkronus. Sinkronus menunjukkan pada pengkategorian aktivitas pertukaran ide atau informasi yang mengharuskan partisipan yang menggunakan waktu yang bersamaan. Face-to-face discussion merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi sinkronus. Aktivitas sinkronus ini mempersyaratkan seluruh partisipan saling berkomunikasi atau berhubungan antara satu dengan yang lain seperti sesi online atau virtual classroom atau meeting. Yang perlu kita garis bawahi bahwa di dalam proses pembelajaran online juga perlu memperhatikan unsur-unsur pedagogis. Melalui situs Wikipedia 2008, dikemukakan beberapa pendekatan pedagogi yang diterapkan dalam e-learning, yaitu pertama, instructional design, di mana pembelajaran lebih berfokus pada kurikulum, yang dikembangkan dengan menitik beratkan pada pendekatan pendidikan kelompok atau guru secara perorangan. Yang kedua ada social constructivist. Jadi social constructivist ini pendekatan pedagogik yang pada kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi, blog, wiki, dan aktivitas-aktivitas kolaboratif online lainnya. Lalu yang ketiga, Laurillard conversational model. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pendekatan pedagogi yang menitik beratkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi langsung secara luas. Lalu yang keempat ada kognitif perspektif. Dia menitik beratkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Ada juga emotional perspektif yang lebih difokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional seperti motivasi, engagement, model-model permainan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam ada behavior perspektif. Ini menitik beratkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Model pembelajaran dalam bentuk ini misalnya bermain peran seperti role playing dan penerapannya di dalam aktivitas-aktivitas nyata di lapangan. Selanjutnya ada contextual perspektif. Difokuskan pada penataan faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Bentuk-bentuk nyata model ini seperti interaksi dengan orang lain, model-model kolaboratif, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke poin terakhir, pengembangan pembelajaran e-learning. Perkembangan teknologi pendidikan e-learning telah memberikan nuansa baru di dalam pendidikan kita.
Jika pada waktu-waktu sebelumnya, secara konvensional, guru atau dosen melakukan proses pembelajaran dengan menghimpun siswanya pada tempat atau ruangan tertentu secara bersamaan. Kondisi tersebut kini telah diperkaya dengan berkembangnya pembelajaran melalui jasa teknologi yang tidak selalu mengharuskan peserta didik berkumpul secara bersamaan dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Peserta didik dalam rancangan-rancangan atau bentuk pembelajaran tertentu dapat menentukan sendiri kapan ia harus belajar, kapan ia harus mengirimkan tugas, dan menentukan sumber-sumber belajar sendiri yang dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran dan tercapainya hasil yang ia harapkan. Menurut Munir, tahun 2004 mengemukakan bahwa terdapat 3 fasilitas belajar atau modul yang biasa digunakan dalam pengembangan bahan ajar berbasis e-learning, yaitu pertama, modul pengukuhan, yaitu fasilitas untuk mengukuhkan pengajaran guru atau mengukuhkan proses belajar siswanya. Yang kedua, modul pengulangan, yaitu fasilitas untuk siswa yang kurang paham atau siswa perlu mengulangi kembali pelajaran tersebut. Yang ketiga, modul pengayaan, yaitu fasilitas bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih cepat menguasai pelajaran, sehingga memerlukan pelajaran tambahan. Lalu adapun piranti-piranti pendukung e-learning, sistem teknologi yang tersedia dan dapat dipergunakan di dalam e-learning antara lain Classroom Response System, Collaborative Software, Computer Aided Assessment, Discussion Board, Email, Educational Management System, Educational Animation, Electronic Perform Support System, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya telah mendengarkan presentasi kami. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian kelak. Kami ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.